Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian dari kuliah metodologi penelitian. Kali ini kita akan diskusikan bagaimana kita berbicara dengan data, speak with data. Jadi akhir-akhir ini banyak sekali informasi berseliweran tentang sesuatu hal, tetapi kurang dalam membackup data. Ini saya nemu artikel, ada kawan memperlihatkan artikel ini dari majalah Washington Post tanggal 28 Mei. Nah, 28 Mei tentang para peneliti masih bertanya-tanya kenapa COVID-19 ini terlihat lebih mematikan di Amerika dan Eropa dibanding Asia. Nah, mereka mengatakan itu berdasar data seperti ini. Jadi diambil data kematian per 100.000 penduduk. Itu ternyata bentar, saya ambil kacamata biar lebih jelas. Di Belgia itu tinggi sekali jumlah kematian per penduduk. Tapi di bawah ini yang Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Cina, India itu rendah sekali kematian per 100.000 penduduknya. Nah, ini orang bertanya-tanya kenapa bisa seperti itu? Apakah memang karena tesnya yang berbeda? Oh ya, yang di negara Amerika dan Eropa banyak sekali tes sehingga yang terdeteksi kematian menjadi sangat banyak. Tapi sebenarnya kalau untuk yang di Asia itu mereka yang sampai ke kematian itu juga dites. Jadi mungkin juga data itu tidak bukan ke sana sebabnya. Jadi dicari-cari lah. Nah, ini macam-macam pembahasannya, termasuk mungkin ada perbedaan perbedaan virus yang beredar di Eropa dan di Asia. Tapi mosok sih gitu. Mungkin ditanya, oh jangan-jangan mungkin imun sistemnya. Nah, saya pernah baca juga kalau di Asia itu orang terbiasa dengan kotor-kotor gitu sehingga tubuhnya lebih imun dibanding orang Eropa atau Amerika yang lebih bersih. Tapi mosok begitu. Nah, dicari-cari lagi. Mereka juga mencoba mengkorelasikan dengan data termasuk obesitas. Nah, ini ternyata memang terlihat ada kemiripan data di atas. Data tadi itu kematian per 100.000 penduduk dengan obesitas ini. Tetapi kalau dilihat urutannya kok tidak cocok gitu ya. Ini memang di Eropa Amerika lebih besar dari Asia, tetapi urutannya ini kebalik gitu. Mungkin yang Belgia, Jerman, Italia lebih besar dari yang USA, Kanada. Jadi ini juga diragukan, masuk seperti itu. Dan akhir cerita di artikel ini mereka masih bertanya-tanya, jadi kenapa seperti itu. Mari kita coba lihat data yang lain. Mungkin karena sekarang kan baru ada pembukaan lockdown itu new normal katanya, nanti di new normal orang tua itu tidak boleh keluar rumah dulu, yang boleh keluar yang muda-muda dulu. Jadi ada kaitannya dengan usia. Nah, untuk itu mungkin bisa kita tengok sebentar data kalau kita cari di internet mortality risk atau mungkin COVID-19 death by age misalnya. Ini saya temukan di satu sumber sambar lah di internet, nanti bisa cari ini, bahwa ternyata memang ini untuk yang 80 tahun ke atas atau mulai 60 tahun ke atas ya, 50-an juga sudah signifikan gitu. Ini mayoritas ada di sini yang meninggal itu. Sementara yang muda-muda memang yang anak-anak, remaja segala macam, mungkin dewasa di bawah 60 tahun itu tidak terlalu besar. Barangkali kalau kita mau lihat data ini, barangkali mungkin itu ada kaitannya dengan data yang kita lihat di Washington Post tadi. Nah, untuk itu
coba kita tengok juga kelompok umur di masing-masing negara yang diteliti tadi ditunjukkan di depan. Ini contoh Belgia. Nah, kalau kita lihat di Belgia ini memang kelompok umur yang tua-tua ini cukup banyak ya, gemuk di atas ini, kurus di bawah. Ini yang Belgia. Yang berikutnya ini mana ini? Spanyol. Nah, kalau Spanyol ini ya masih di atas 60-an ini kan, ini batas ya, 60 tahun katanya yang nggak boleh keluar rumah itu. Nah, ini besar gitu jumlahnya. Jadi mungkin juga dengan persentase yang tadi itu, jadi kematian di sini juga menjadi besar. Ini Spanyol, berikutnya Italia. Italia juga di atas 60 tahun, ini batas 60 tahun. Di atas 60 tahunnya juga cukup banyak. Perancis sama, ini ada di atas 60 tahun, mungkin agak mengecil di atas di 90-an, tetapi di atas 60, ini batasnya 60, itu cukup banyak. Kanada sama ya, ini 60-nya, ini meruncing di atas, tetapi di atas 60 cukup banyak. Berikutnya Jerman, apalagi ini ya, kalau batas 60 di sini, di atas 60 banyak sekali. Kemudian ini kita langsung aja ke Asia, yang Indonesia. Nah, Indonesia itu kalau kita lihat batas 60, ternyata yang di atas 60 itu memang hanya sedikit. Jadi nanti kalau persentase kematiannya itu memang lebih banyak di orang tua, memang orang tuanya tidak terlalu banyak di atas 60. Mungkin coba kita lihat Asia yang lain, berikutnya mana ini? Cina juga kita lihat ini 60-nya di sini. Jadi di atas 60 juga nggak terlalu banyak. Ini mana? India. Ini 60-nya agak banyak, tapi jauh lebih sedikit dibanding yang di bawahnya. 60-nya di sini sedikit. Ini mana ini? Thailand, ya. Thailand 60-nya di sini. Nah, ini di atas 60 mungkin agak banyak, tetapi sangat menipis untuk usia-usia 80 dan 90 tahun. Ini mana lagi? Ini Vietnam apalagi ya, kecil, hampir sama dengan Indonesia. Ini berikutnya, oke. Jadi ini tadi ini sumbernya. Ini waktu saya search COVID death by AIDS tadi, ketemu di sini. Nah, jadi sangat boleh jadi kita bisa membuat hipotesa bahwa sedikitnya orang Asia yang meninggal dalam satuan per 100.000 penduduk itu ada kaitannya dengan sedikitnya pula orang-orang dalam kelompok usia yang rentan terhadap COVID-19, kematian COVID-19. Nah, kira-kira itu yang bisa kita diskusikan. Mungkin nanti ini bisa menjadi bahan penelitian begitu, lalu kita ambil datanya, kita buat perhitungan yang serius, dihitung angka-angkanya untuk melihat apakah hipotesa ini benar-benar didukung oleh data yang ada. Mungkin itu dulu ceritanya, dan kesimpulan kita memang kelompok usia tinggi ini memang yang perlu dilindungi, kira-kira begitu. Jangan terlalu banyak bermain keluar dan selalu pakai masker dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kira-kira itu dongengan tentang speak with data. Nanti kita bisa cerita-cerita dengan data yang lain-lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.